Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat kita ketemu lagi dalam pembelajaran ya. Oke anak-anakku semuanya, kelas 2, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sudah siap ya? Sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah posisi yang baik ya. Ingat, saat belajar harus mengambil posisi yang baik. Tidak boleh tiduran sambil melihat HP ya, karena akan merusak mata anak-anak ya. Oke semuanya, anak-anak yang Miss Lince sayangi, tidak terasa ya, kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran yang baru. Nih ya, anak-anak sudah ganti buku ya. Kita sekarang masuk ke tema 4. Ya, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kalau kita mendengar kata hidup bersih, berarti kita harus menjaga kebersihan ya, agar tubuh kita menjadi sehat ya. Kita menjaga kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab kita semua ya, bukan tanggung jawab mama, tidak ya. Kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Oke? Semuanya mengerti? Oke ya. Mari perhatikan dengan baik-baik pembelajaran hari ini ya, anak-anak simak, dengar supaya nanti anak-anak mendapat pelajaran ya. Anak-anak tidak sia-sia mendengarkannya. Oke semuanya? Oke, mari kita perhatikan selanjutnya. Anak-anak semuanya, di sini ada sebuah cerita ya, ceritanya tapi percakapan ya. Coba lihat nih gambarnya apa nih. Ini adalah keluarga Nina yang sedang membersihkan. Mereka sedang bekerja sama ya, kerja bakti. Ini Nina, ini adiknya, ini mamanya, ini papanya. Mereka sedang kerja bakti bersama-sama. Sesuatu pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama itu akan cepat selesai ya. Nih, ya, judulnya adalah bersih dan sehat. Dengarkan gurumu membaca percakapan berikut. Nah, ini teksnya ya biar anak-anak tahu. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan. Mereka membersihkan rumah dan halaman bersama-sama. Mari kita dengarkan. Ini Nina yang berbicara. Bu, apa arti bersih dan sehat? Ibu menjawab, bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya baik di seluruh tubuh serta bagian-bagiannya. Lalu Nina bertanya lagi, lalu bagaimana caranya kita dapat hidup bersih dan sehat? Ibu menjawab, caranya kita harus disiplin. Disiplin menjaga kebersihan diri dan juga disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana bila kita tidak disiplin, Bu? Nah, ini ibunya menjawab lagi. Bila tidak disiplin, maka tubuh dan lingkungan menjadi kotor. Tubuh dan lingkungan yang kotor akan menyebabkan berbagai penyakit. Nah, ya, anak-anak sudah tahu ya, apa itu bersih, apa itu sehat. Jadi kita harus menjaga baik-baik ya. Menjaga kebersihan rumah kita. Supaya kalau rumah kita sudah bersih, kita akan selalu sehat ya. Tadi dikatakan bersih artinya bebas dari kotoran. Nah ya, jadi anak-anak untuk menjaga kebersihan rumah tadi Miss sudah jelaskan, bukan tanggung jawab mama. Itu adalah tanggung jawab semua ya, seluruh anggota keluarga ya. Jadi harus ada kerjasama ya. Anak-anak kelas 2 juga begitu di rumah. Kalau melihat rumah kotor, harus disapu. Jangan antar mama saja yang nyapu. Enggak apa-apa kan udah kelas 2 untuk belajar menyapu.
sampah kalau berserakan dibersihkan, dibuang ke tempat sampah ya. Lihat ini, Nina dia adalah anak yang rajin membantu orang tuanya ya. Nina beserta dengan adiknya ya. Oke, selanjutnya kita lihat kembali. Ayo bernyanyi. Nah, ya. Di sini Miss kasih lagu tentang kebersihan. Dengarkan dulu ya. Ini. Saat Nina sedang kerja bakti bersama orang tuanya, Nina menyanyikan sebuah lagu tentang menjaga kebersihan. Nah, ya, Nina ini dia pandai loh. Anak-anak dia bernyanyi. Nah, bagaimana lagunya? Dengarkan ya, Miss Lince kasih contoh. Judulnya Membuang Sampah. Perhatikan baik-baik ya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, enak ya lagunya ya. Nah, anak-anak nanti kalian pelajari lagu ini ya. Dipelajari lagunya. Nanti suatu saat Miss minta anak-anak penilaian dengan menyanyikan lagu ini ya. Judulnya ingat, Membuang Sampah. Ciptaan siapa ya? Oh, ciptaan Ate Mahmud. Nah, ya. Tadi udah tahu ya bagaimana nadanya ya. Oke ya. Ini adalah Nina menghibur orang tuanya beserta adiknya dengan menyanyikan sebuah lagu tentang menjaga kebersihan ya. Oke, kita lanjut kembali. Perhatikan di sini anak-anak. Panjang pendek nada diukur dengan hitungan atau ketukan ya. Panjang pendek nada diukur dengan hitungan atau ketukan. Pada notasi angka, panjang pendek nada dituliskan sebagai berikut. Nah, tadi anak-anak kan melihat itu lagunya ya, ada angka-angka. Nah, itu disebut dengan notasi angka ya. Kalau anak-anak menemukan hanya angka 1 seperti ini, tidak ada titik, tidak ada apa, ini dinyanyikan satu ketukan ya. Kemudian ada angka 1 dan 2, ada stripnya di atas ini, ada benderanya nih. Ini dinyanyikan masing-masing setengah ketukan ya. Ada tanda angka 1 dan tanda titik. Ini artinya dua ketukan ya. 2 ketukan ya. Kita perhatikan kembali. Angka 1 tanda titik kemudian 0 ya. 0 ini kan artinya diam ya. Dinyanyikannya 1/2 ketukan ya. Karena di sini kita melihat angka 0. Kalau ada angka 0 berarti kita berdiam sejenak ya. Ada titik, kemudian angka 2 ada stripnya di atas benderanya ya. Dinyanyikan setengah ketukan. Nah, ini ya diingat nak ya, ini nada-nada ini ya. Kemudian nadanya ini diingat. Lalu dinyanyikannya juga anak-anak harus ingat juga ya. Kalau angka seperti ini, nada ini dinyanyikannya seperti apa? Kalau nada begini, 1 dan 2 ada benderanya di atas, itu dinyanyikannya seperti apa? Oke? Anak-anak ingat ya? Oke ya. Kita lihat lagi di bawah ada apa ini? Wah ya, kita lihat, perhatikan baik-baik. Setelah Nina bersama keluarganya bekerja bakti, waktunya bagi mereka untuk makan siang bersama. Ibu Nina telah menyiapkan makan siang. Akan tetapi, sebelum makan siang, ibu meminta agar Nina dengan adiknya mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.
anak-anak semuanya, apakah kalian sebelum makan mencuci tangan? Ya, siapa yang malas mencuci tangan? Nggak boleh lagi ya. Sebelum makan harus mencuci tangan ya. Karena tangan kita ini kotor. Kumannya tidak kelihatan. Tapi kalau kita sudah mencuci tangan, nah ya, kumannya akan mati ya. Kita lihat di sini. Ini adalah cara atau langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Perhatikan ada 5 langkah. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Kenapa airnya harus mengalir? Supaya nih ya, tangan yang kita cuci ini airnya itu langsung kebuang ya. Jadi anak-anak kalau mencuci tangan harus air yang mengalir ya. Kalau anak-anak mencuci tangan di air yang tidak mengalir, contohnya anak-anak mencuci tangan di baskom, kan kotorannya masih di situ, lengket lagi ke jari-jari kita ya. Jadi mencuci tangan itu harus dengan air bersih yang mengalir. Jadi kotorannya itu langsung terbuang ke saluran air ya. Pertama tadi disuruh membasahi. Kemudian yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela jari. Nah, sela-sela jari itu harus kena sabun ya Nak ya. Jadi kita bisa mencuci, kita bisa menggosoknya, sela-selanya itu harus menyentuh sabun, semuanya harus kena sabun ya, baik telapaknya dan sela-sela jari kita ya. Digosok. Setelah itu kita perhatikan yang nomor 3. Bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Anak-anak nggak boleh ya kukunya panjang-panjang ya. Kalau sudah panjang harus segera dipotong karena di dalam kuku itu banyak kuman-kuman yang nempel yang tidak terlihat oleh kita ya. Tadi dikatakan bersihkan bagian bawah kuku. Kemudian yang keempat, bilas tangan dengan air bersih mengalir. Nah, ini kita temukan lagi kata mengalir ya. Jadi mengapa harus dengan air bersih yang mengalir? Jadi nanti bekas cucian tangan kita ini langsung ke selokan ya, ke selokan air yang mengalir. Jangan anak-anak mencuci tangan di dalam baskom, harus di air yang mengalir sehingga kumannya langsung terbuang. Oke? Nanti anak-anak praktekkan ya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Paham ya? Dicuci, dibilas. Pastikan tidak ada lagi tangan kita itu licin ya. Harus sudah kita rasakan kesat. Oke anak-anak? Setelah dibilas, yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu ya, atau boleh sapu tangan, boleh juga kita pakai serbet ya. Itu untuk mengeringkan tangan ya. Tapi sih bagusnya sih pakai lap tangan atau serbet ya. Jadi langsung menyerap. Kalau pakai tisu, terkadang tisunya lengket di tangan kita ya. Jadi yang bagusnya itu mengeringkan dengan serbet atau sapu tangan ya. Anak-anak sudah paham bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Ya, ingat harus di air yang mengalir supaya kotorannya langsung terbuang. Oke, sudah mengerti? Nah, ya, anak-anak sudah mendapat ilmu lagi hari ini tentang mencuci tangan ya. Oke, perhatikan selanjutnya. Kita lihat di sini anak-anak semuanya. Ayo belajar. Setelah mencuci tangan, Nina dengan adiknya mengelap tangan hingga kering dengan menggunakan serbet atau sapu tangan. Nah, ini yang disebut dengan serbet atau sapu tangan. Anak-anak coba lihat. Sapu tangan ini Miss lebarkan nih, biar kita tahu sapu tangan ini bentuknya apa ya. Nah, ya, mari kita baca dulu di sini ya. Sapu tangan berbentuk segi empat. Wow. Nah, anak-anak sudah tahu ya
Bawa sapu tangan, nih yang hari ini Miss kasih nih yang warna merah. Dia bentuknya segi empat ya. Segi empat merupakan bangun datar. Nah, ini adalah disebut bangun datar ya. Kenapa disebut segi empat? Karena dia memiliki sisinya ada empat. Nah, ya, perhatikan nih yang ada tanda panah ini, anak-anak simak baik-baik ya. Tepi segi empat disebut ruas garis. Tepinya ini loh nak nih, yang pinggir-pinggir ini nih. Ini ya satu, ini pinggirnya lagi tepi, ini ya dua, ini tepinya tiga, ini tepinya empat. Nah ini tadi disebut apa? Yang tepi-tepi ini disebut ruas garis. Ya, ngerti ya? Tepi segi empat disebut ruas garis. Ada berapa ruas garis segi empat? Yuk kita hitung. Ruas garis segi empat ada berapa ya? Anak-anak terserah mau ngitung dari mana. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti tepi segi empat memiliki 4 ruas garis. Sudah mengerti apa itu ruas garis? Ruas garis adalah tepi. Nih ya. Ini disebut dengan ruas garis ya. Ruas garis adalah garis lurus yang dibatasi oleh 2 titik. Tadi dijelaskan ruas garis adalah garis lurus. Ini garis lurus nih nak. Garis lurus yang dibatasi oleh 2 titik. Ini titiknya, ini dengan ini bertemu ya. Lalu ke sini 2 juga. Dari mana? Ya dari sini kita hitung lagi 1, 2. Ke sini juga 2. Nah, dari mana Miss? Ya kita hitung lagi dari sini 1, 2. Sama, ke sini juga 2. 1, 2. Jadi dia mutar ya. Makanya disebut segi empat memiliki 4 ruas garis ya. 1, 2, 3, 4. Oke? Mengerti? Oke ya. Jadi ya, segi empat memiliki 4 ruas garis. Paham? Pasti ya. Ngerti kok, ini sudah Miss jelaskan nih ya. Oke, kita lanjut kembali. Oke, baik anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar ruas garis ya, tepi segi empat ya. Coba lihat nih bangun datar apa ini? Nah, ini adalah segitiga ya. Segitiga. Ada berapa ruas garisnya? Tadi apa ruas garis? Ini adalah ini yang disebut dengan ruas garis tepinya nih. Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti ada berapa ruas garis pada segitiga? Ada 3. Pinter ya. Jelas ya? Ada 3 di sini ruas garisnya. Paham semuanya? Bisa dimengerti? Oke ya. Kemudian di bawahnya nih, satu lagi, perhatikan baik-baik anak-anak ya. Anak-anak semuanya, ini juga adalah contoh bangun datar ya. Bangun datar segi empat. Akan tetapi ini bangun datar persegi panjang ya. Kenapa disebut persegi panjang? Yang tadi itu yang serbet itu dia segi empat ya. Dalam bangun datar itu ada berbagai macam segi ya. Ada segi empat, ada persegi panjang ya. Kalau yang disebut dengan persegi berarti semua ruas garisnya sama panjang. Tapi kalau persegi panjang ya, ini disebut persegi panjang ya nak ya. Berbeda tadi dengan serbet. Kalau serbet semua ruas garisnya sama panjang. Tapi kalau persegi panjang berbeda ya.
Coba kita lihat dulu nih, ruas garis persegi panjang ada berapa? Sama ya, kita lihat. 1, ini disebut ruas garis. 2, 3, 4. Ada 4. Sama seperti tadi sapu tangan. Tetapi di sini bangun datarnya disebut persegi panjang. Mengapa disebut persegi panjang? Karena ya ada dua sisi yang sama panjang. Nih, sisi yang atas dia sama panjangnya dengan sisi yang di bawah. Nah, ya. Nah, sisi yang ini, sisi yang kiri ini sama panjang dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Tidak semua sisinya sama, tidak ya. Kalau tadi sapu tangan semua sisinya sama panjang. Tapi kalau ini disebut persegi panjang ya. Berbeda tadi dengan serbet ya. Oke, anak-anak ya. Tetapi segi 4 ya, persegi dengan ini persegi panjang sama-sama memiliki 4 ruas garis. Ya. Bisa diingat? Ini sama-sama memiliki 4 ruas garis ya. Bedanya tadi serbet atau sapu tangan dia sisinya semua sama yang tadi sapu tangan. Tapi kalau persegi panjang ini ada dua sisi yang sama panjang. Coba kalau anak-anak perhatikan, apakah ini sama panjang semua? Yang bawah dengan samping? Enggak ya. Sudah jelas dia berbeda, makanya disebut dengan persegi panjang ya. Ada dua sisi yang sama panjang, atas dengan bawah, kiri sama panjang dengan yang kanan. Nah ya, anak-anak ya bisa paham ya tentang bangun datar pembelajaran kita hari ini. Oke ya, bisa membedakan itu mana persegi, mana itu persegi panjang. Oke ya, sudah paham apa itu ruas garis? Oke ya, pasti anak-anak mengerti ya. Karena di sini Miss berusaha memberikan penjelasan yang mudah, yang anak-anak paham untuk dimengerti, dan gambarnya juga Miss cari yang anak-anak mudah untuk diingat, mudah untuk dipahami baik-baik ya. Oke anak-anak, jika anak-anak masih bingung atau ingin bertanya, nggak apa-apa ya, tanya kembali sama Miss Lince ya. Oke baik, untuk anak-anakku semuanya yang Miss Lince sayangi, sampai di sini dulu penjelasan materi kita ya. Tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Ingat, kita harus menjaga kebersihan ya, agar kita sehat. Oke semuanya? Oke ya. Pesan dari Miss Lince, anak-anak harus selalu semangat, jaga kesehatan, rajin belajar. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati. Bye-bye.